Trump secara sepihak mengumumkan gencatan senjata antara Iran dan Israel, padahal serangan masih terus berlangsung. Amerika Serikat terlihat panik, bukan karena alasan kemanusiaan, tapi karena salah hitung kekuatan Iran yang justru membalas dengan presisi tinggi. Konflik ini bukan sekadar soal nuklir, tapi soal kepentingan politik, minyak dunia, dan dominasi global yang mulai runtuh. Ikuti alur lengkapnya, karena yang terjadi di balik layar jauh lebih mengejutkan dari yang terlihat. Sobat channel Kabar Langit, ketika Donald Trump mengumumkan secara sepihak gencatan senjata antara Republik Islam Iran dan Israel, banyak pihak menyambutnya bukan dengan lega, melainkan dengan kecurigaan mendalam. Bukan karena perdamaian tidak diinginkan, melainkan karena narasi perdamaian itu datang dari seorang presiden yang dikenal menjadikan kalkulasi politik domestik sebagai landasan utama kebijakan luar negerinya. Klaim gencatan senjata itu diumumkan tanpa adanya landasan diplomatik yang kuat, tanpa hasil perundingan multilateral, dan tanpa pengakuan dari kedua pihak yang terlibat konflik secara langsung. Langkah sepihak ini bukan saja menyalahi norma diplomasi internasional, tetapi juga menunjukkan indikasi bahwa Amerika Serikat tengah menghadapi tekanan besar di dalam negeri. Tingkat persetujuan terhadap Donald Trump turun drastis ke angka 40% pasca eskalasi konflik, sebuah angka yang mencemaskan bagi petahana yang tengah bersiap menghadapi tahun politik. Di sisi lain, tekanan dari Partai Demokrat serta kritik luas akibat keterlibatan tanpa mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut memperlemah posisi Amerika Serikat. Klaim gencatan senjata ini tampaknya lebih dimaksudkan untuk meredam tekanan publik dan pasar global, bukan sebagai langkah murni untuk menghentikan konflik. Di balik pengumuman Trump terbaca jelas ada kesalahan kalkulasi strategis yang fatal dari pihak Amerika Serikat terhadap kemampuan militer Iran. Ketika Amerika Serikat dan Israel bersama-sama meluncurkan serangan ke 3 situs nuklir penting milik Iran, ekspektasi mereka adalah Iran akan lumpuh dan terpaksa tunduk. Namun realitas di lapangan membalik logika tersebut secara drastis. Iran bukan hanya mampu mempertahankan diri, tetapi juga melancarkan serangan balik yang presisi dan mematikan ke sejumlah target vital Israel. Yang lebih mencengangkan adalah pernyataan resmi Iran bahwa seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk Al-Udeid di Qatar, berada dalam jangkauan rudal mereka. Pernyataan ini bukan sekadar gertakan kosong. Al-Udeid, pangkalan terbesar Amerika Serikat di kawasan tersebut, dilaporkan benar-benar mengalami serangan, meskipun Trump mencoba meremehkannya sebagai serangan yang lemah. Tetapi fakta bahwa Iran bisa melancarkan serangan tepat sasaran ke instalasi militer Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuatan militer Iran jauh lebih besar dari yang dikira. Ini membongkar kelemahan intelijen Amerika Serikat dan Israel dalam membaca kapasitas serta kesiapan Iran menghadapi serangan terbuka. Tidak hanya pada aspek militer, perang antara Iran dan Amerika Serikat juga berlangsung di ranah informasi dan pengaruh geopolitik. Terungkap bahwa sebelum serangan dilakukan ke situs-situs nuklir Iran, ada indikasi bahwa Iran telah memperoleh informasi terlebih dahulu, sehingga seluruh lokasi berhasil dikosongkan sebelum dihantam rudal. Serupa halnya dengan Iran yang mengabarkan terlebih dahulu akan melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Kedua kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada kesepakatan diam-diam, permainan mata, atau justru kebocoran informasi dari pihak ketiga? Ketegangan ini diperparah dengan keterlibatan negara-negara lain seperti Qatar dan Tiongkok. Qatar, meski secara resmi mengajukan protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah wilayahnya terkena dampak serangan Iran, tetap memainkan peran sebagai jembatan diplomatik yang penting. Di sisi lain, Tiongkok juga ikut menyuarakan keprihatinan karena ketegangan ini mengganggu suplai minyak dunia. Tiongkok, sebagai konsumen terbesar energi Timur Tengah, punya alasan kuat untuk menekan semua pihak agar tidak memperpanjang konflik. Bahkan ada informasi bahwa kesediaan Tiongkok membeli minyak Iran turut mendorong Trump mengambil langkah gencatan senjata karena kalkulasi ekonominya melihat peluang pemulihan hubungan dagang dengan Beijing.
Langkah Amerika Serikat dalam konflik ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya khawatir dengan kekuatan militer Iran, tetapi juga dengan meningkatnya pengaruh politik dan ekonomi negara tersebut di kawasan. Fakta bahwa Iran mampu memblokade Selat Hormuz, jalur vital 20% perdagangan minyak dunia, dan mengguncang pasar energi global, adalah sinyal kuat bahwa Iran bukan lagi pemain pinggiran dalam tatanan geopolitik Timur Tengah. Bahkan Indonesia sebagai negara netral dalam konflik pun terdampak dengan pengalihan jalur impor minyak ke rute yang lebih panjang dan mahal. Iran secara strategis telah memanfaatkan tekanan ekonomi selama 1 dekade terakhir untuk memperkuat sektor militer dan industri pertahanannya. Meski pengayaan uraniumnya secara resmi dibatasi oleh Badan Energi Atom Internasional hingga hanya 4%, laporan dari berbagai sumber tahun ini mengindikasikan bahwa Iran sudah mencapai tingkat pengayaan hingga 60%, angka yang sangat dekat dengan tingkat yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Realitas ini membuat Israel dan Amerika Serikat panik, apalagi mengingat bahwa satu-satunya negara di kawasan yang secara resmi memiliki senjata nuklir adalah Israel, dengan persediaan yang diperkirakan mencapai lebih dari 200 hulu ledak nuklir. Tidak bisa dipungkiri bahwa perang ini bukan hanya tentang Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga tentang dinamika politik dalam negeri Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tengah menghadapi tekanan besar karena tuduhan korupsi dan tuntutan pemilu dini. Sejarah politik Israel menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah cenderung menggunakan serangan militer sebagai alat untuk meningkatkan popularitas dan mengalihkan perhatian publik. Dan Iran, dengan segala kontroversinya, menjadi sasaran yang seksi bagi Netanyahu untuk menunjukkan ketegasan kepemimpinannya. Namun, skenario lama ini kali ini tidak berjalan sesuai rencana. Rudal Iran berhasil menjatuhkan pesawat F-35, jet tempur tercanggih milik Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan hanya kekalahan simbolik, tetapi juga membongkar ilusi superioritas militer Israel di kawasan. Sebuah negara dengan kapasitas tempur sekelas Iran tidak bisa ditundukkan seperti kelompok milisi bersenjata di Gaza atau tepi barat. Iran adalah negara berdaulat dengan aliansi politik internasional yang solid, termasuk dengan Tiongkok, Rusia, dan sejumlah kekuatan regional lain. Israel tidak akan mampu menjalankan perang panjang melawan Iran tanpa keterlibatan penuh dan berisiko dari Amerika Serikat. Dan itu adalah opsi yang kini makin tidak realistis bagi Gedung Putih. Meskipun pengumuman gencatan senjata telah disampaikan oleh Amerika Serikat, kenyataan di lapangan berbicara lain. Hujan serangan masih terjadi. Ini menegaskan bahwa gencatan senjata yang dimaksud Trump tidak lebih dari retorika politis yang rapuh. Tidak ada mekanisme pemantauan, tidak ada perjanjian resmi, dan tidak ada jaminan dari pihak yang berseteru. Bahkan pernyataan dari pejabat Iran menyebut bahwa mereka tidak akan berhenti menyerang selama masih diserang. Ini memperkuat asumsi bahwa gencatan senjata tersebut hanya bersifat simbolik, bukan solusi nyata. Di tengah kompleksitas ini, Qatar muncul sebagai aktor yang potensial menjadi mediator. Hubungannya yang erat dengan Iran dan sekaligus dengan kekuatan Barat seperti Amerika Serikat menempatkan Qatar di posisi strategis untuk menjembatani kepentingan yang bertabrakan. Dalam 1 dekade terakhir, Qatar memang berusaha membangun citra sebagai kekuatan diplomatik regional. Hubungan eratnya dengan kelompok Hamas, kedekatannya dengan Iran, serta kelonggaran akses ke tokoh-tokoh penting Amerika Serikat menjadikan Qatar sebagai satu-satunya negara di kawasan yang mampu berperan sebagai juru runding yang kredibel. Namun demikian, bahkan Qatar pun tampak kesulitan memediasi situasi kali ini karena ketegangan politik dan militer sudah melampaui batas retorika biasa. Gencatan senjata 12 hari yang diklaim sebagai keberhasilan diplomasi Amerika Serikat sejatinya menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Ketika pihak yang mengklaim penghentian serangan tidak disepakati oleh pihak lawan dan tidak menghentikan konflik secara nyata di lapangan, maka itu adalah pertanda bahwa kontrol Amerika Serikat atas dinamika Timur Tengah mulai melemah. Dan ini pada akhirnya
bisa menjadi preseden yang lebih besar, bahwa dominasi lama Amerika Serikat di kawasan itu sedang mengalami keretakan yang sulit untuk dipulihkan. Sobat channel Kabar Langit, apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan oleh Amerika Serikat dalam konflik ini? Stabilitas kawasan, kredibilitas global, atau sekadar kepentingan politik sesaat? Apakah menurut Anda, kekuatan besar seperti Amerika Serikat masih bisa bertindak sepihak tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.